Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Setelah beberapa bulan main game di Xbox Series S, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Xbox Series S ini sebagai konsol untuk gaming desktop. Sedangkan kalau main di TV pakai PS4 Pro. Dan jadilah setup gaming desktop menggunakan konsol Xbox Series S, di mana kebutuhan main game saya hanya di game-game kompetitif dan game FPS. Apa saja yang ada dalam setup gaming desktop ini, langsung saja kita masuk dalam video pembahasannya. Sebenarnya ini bukan cuma setup untuk main game di Xbox Series S ya, tapi juga setup mini PC yang saya gunakan untuk editing dan berbagai keperluan multimedia lainnya. Saya pernah bikin setup dengan meja panjang yang terinspirasi dari setup yang ada di Instagram, dengan format dua laci Alex sebagai kaki penopang, kemudian di atasnya dikasih IKEA Carby yang sebenarnya juga untuk papan meja dapur. Awalnya terlihat keren, tapi ternyata kalau setup kita masih kosong, tidak terlalu banyak peripheral, mending pakai meja yang minimalis saja. Akhirnya saya kembali di setup minimalis. Sedangkan untuk papan IKEA saya gunakan untuk taruh TV 4K serta PS4 Pro. Saya sendiri masih bingung kedepannya mau digunakan untuk apa. Di setup minimalis ini, untuk meja saya pakai dari brand Pira, namanya SKV Uno 120, dengan dimensi panjang 118 cm, lebar 53 cm, dan tingginya 70 cm. Ini meja sudah lama, jadi warna putihnya sudah cukup kotor, walaupun sebenarnya masih bisa dibersihkan sih kalau niat. Finishing permukaannya putih doff dan ada teksturnya. Dengan harga 600 ribuan, menurut saya ini sudah sangat worth untuk digunakan di setup konsol desktop gaming atau setup meja kerja. Kualitasnya bagus, kokoh, tidak mudah goyang. Di belakang meja terdapat space untuk kabel manajemen, walaupun tidak ada kabel DAC atau tray buat kabelnya. Di sini saya coba pasang sendiri. Posisinya pas, hanya saja meja tidak bisa mepet ke tembok karena saking banyaknya kabel. Terlebih lagi colokan dari Xbox yang harus pakai adapter plus smart plug. Monitor stand saya baru saja ganti menggunakan side arm supaya meminimalisir space dari North Bayu NB-H100. Ukuran monitor 22 inci sampai 34 inci. Untuk VESA mount 75 cm dan 100 cm. Kualitasnya bagus, sejauh ini dari pemasangan sampai pemakaian beberapa hari tidak ada problem sama sekali. Bisa putar layar 360 derajat, tapi pastikan kabelnya bisa mengikuti sampai gerakan 360, maju depan belakang, dan kalau mau naik turun sedikit ribet ya, karena harus pegangin monitornya supaya tidak jatuh ke bawah. Rekomendasi clamp di meja itu di 25 mm sampai 80 mm, sedangkan meja saya ini tebalnya cuma di 12 mm. Walaupun begitu, arm tetap bisa menahan berat dari monitor. Masalah perakitan sangat mudah karena sudah disediakan lengkap di manualnya. Pastikan kalau pakai monitor stand arm seperti ini, semua kabelnya berada di bagian arm vertikal. Karena kalau tidak, nanti kabel manajemen tidak jadi teratur seperti penempatan kabel mini PC yang saya gunakan ini. Saya taruh di arah berlawanan di arm. Tempat kabel manajemen tidak terlalu tertutup, tapi secara keseluruhan saya sangat merekomendasikan stand arm ini. Sedangkan untuk monitornya sendiri saya pakai Xiaomi Curve Gaming 34 inch Wide Quad HD dengan resolusi 3440x1440, 21:9, 121% sRGB, kurva lengkung di 1500 R dan refresh rate 144 Hz. Port HDMI 2.0 ada 2, DisplayPort 1.4 ada 2, dan satu port jack audio 3.5 mm. Awalnya saya mengira kalau monitor ini tuh bener-bener 4K, tapi ternyata cuman 2K. Kalau digunakan untuk PC, rasio bisa tampak bagus, tapi kalau di konsol ya jadinya rasionya tidak proporsional karena nge-straight ke samping yang menurut saya terlalu berlebihan. Walaupun punya refresh rate 144 Hz, tapi ini tidak berlaku untuk Xbox Series S. Walaupun settingan sudah saya rubah di 1080 dan di pengaturan Xbox-nya sendiri juga sudah terlihat kalau monitor support di 120 fps, permainan game masih mentok di 60 fps. Saya dulu pernah coba tes monitor ini menggunakan Xbox One X, dan anehnya hasil rasionya itu bisa proporsional, nggak terlalu nge-stretch. Memang kalau ngomongin Xbox One X itu sebenarnya spesifikasinya juga jauh lebih tinggi dari Series S.
hanya saja menggunakan generasi yang lama dan juga secara sistem sudah dikunci untuk game-game next gen. Monitor seperti ini sebenarnya cocok untuk produktivitas, tapi misalkan kalian punya spesifikasi PC high-end mau dipakai main game pun juga sangat cocok. Tampilan layar yang kurang dari setup ini hanya karena saya menggunakan konsol. Saya akan coba kasih lihat perbandingan rasio jika menggunakan PC dan Xbox Series S. Masalah audio, saya pakai speaker dari Edifier R1080BT warna putih. Ada aksen warna kuning di bagian speakernya. Saya ambil warna putih supaya match juga dengan setup kali ini. Speaker ini punya 3 koneksi, yaitu Bluetooth, audio input, jack audio 3,5 mm. Saya nggak bisa bedain antara koneksi audio input dan jack audio 3,5 mm karena fungsinya juga sama, nggak ada beda. Sebenarnya kalau pakai PC lebih bagus pakai Bluetooth, nggak ada banyak kabel, tapi karena ini juga ada main game di Xbox, jadinya pakai koneksi audio input yang saya tancapkan di port audio 3,5 mm di monitor. Jadi misalkan mau pakai PC atau Xbox langsung tinggal nyalain tanpa perlu ribet setting lagi. Walaupun sama-sama saya tancapkan di monitor, tapi volume audio akan berkurang jika menggunakan PC dan akan tinggi sekali kalau pakai konsol. Selebihnya speaker ini sudah sangat cukup. Dari hasil suara serta ukuran menurut saya sangat cocok untuk setup kali ini. Selain pakai speaker, saya juga menggunakan headset yaitu Rexus Daxa Saturn S1. Pilihan warna juga tentu saja saya pilih warna putih. Pertimbangan pemilihan headset ini sebenarnya ada pada koneksi yang beragam, yaitu bisa menggunakan Bluetooth, dongle USB serta jack audio 3,5 mm. Walaupun sudah dijelaskan kalau untuk Xbox hanya bisa menggunakan jack audio 3,5 mm, sedangkan untuk PlayStation bisa menggunakan dongle USB, tapi saya tetap coba pilih headset ini karena memang tidak ada pilihan lain yang cocok untuk konsol dengan koneksi nirkabel. Ya sekalian coba-coba, siapa tahu bisa pakai dongle di Xbox Series, dan hasilnya ya sesuai spesifikasi. Kalau dongle USB dicolokkan ke Xbox ada notifikasi terkoneksi, tapi suaranya tidak bisa muncul. Sayang sekali, andaikan monitor saya sudah punya port USB mungkin bisa menggunakan headset ini secara wireless. Untuk saat ini saya masih pakai koneksi jack audio 3,5 mm yang dicolokkan ke controller. Sambil nunggu saya beli dongle USB Bluetooth, siapa tahu bisa digunakan. Untuk kualitas suara sudah cukup, mungkin untuk review headset ini secara keseluruhan saya akan coba berikan video yang berbeda. Untuk controller seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, saya menggunakan gamepad Lucky-Fox X006 sebagai alternatif untuk main game di Xbox Series S. Tapi karena gamepadnya tidak mempunyai port jack audio 3,5 mm, jadinya untuk saat ini kembali lagi pakai controller Xbox karena butuh colokan kabel jack audio 3,5 mm untuk headset. Tapi misal tidak menggunakan headset, ya tetap pakai Lucky-Fox X006 karena percuma juga pakai controller Xbox yang tidak ada back buttonnya. Untuk melengkapi setup supaya bisa memberikan permainan yang lebih imersif, saya juga menggunakan keyboard dan mouse. Apalagi kalau main di desktop gaming rasanya tidak lengkap kalau tidak pakai keyboard dan mouse. Ditambah ini juga bukan setup untuk gaming saja, tapi ada sedikit kebutuhan multimedia dan editing. Jadi saya cari keyboard yang punya 2 koneksi wireless, yaitu pakai dongle dan Bluetooth. Akhirnya dapat keyboard mechanical dari Pressplay, yaitu Voyager 68 versi yang kedua. Jadi di Xbox langsung pakai dongle USB. Sedangkan kalau pakai mini PC pakai Bluetooth. Switching koneksinya sangat mudah. Kalau nyalain PC tinggal tekan Fn plus key, dan kalau main game di Xbox tinggal tekan Fn plus W di keyboard dengan tanda LED di bagian huruf Q dan W. Ini adalah keyboard mechanical pertama buat saya, jadi untuk masalah kualitas saya belum bisa memberikan review lebih detail. Hanya saja secara fungsi sangat cocok untuk setup kali ini. Selain fungsi, pemilihan keyboard Voyager 68 ini juga berdasarkan desain yang saya sendiri sangat suka. Kalau mouse saya menggunakan 2, yaitu Logitech M331 untuk mini PC dan Icarus versi 2 ultralight untuk Xbox. Walaupun sebenarnya kalau pakai satu mouse yaitu Icarus V2 sudah punya 2 koneksi, jadi nggak perlu ganti-ganti mouse. Tapi karena Icarus V2 ini baterainya tipe charging, jadinya saya pisah supaya tidak sering ngecharge. Selain itu ya daripada mouse Logitech tidak terpakai, karena secara fungsi juga masih normal, sayang jika tidak digunakan.
Sebelum punya keyboard Voyager dan mouse Icarus untuk main game, saya pakai keyboard single hand dari Fantech Archer K512 dan mouse Thor X16. Sebenarnya sudah cukup untuk main, tapi karena masih berkabel, jadinya saya cari peripheral yang wireless supaya setupnya lebih terlihat rapi. Pakai keyboard dan mouse tentu saja harus ada deskmat. Di sini saya cari deskmat ukuran mini yang cukup di meja ukuran 118x53 dan saya mendapatkan deskmat dari Nowhere Gear warna hitam ukuran 62x25 cm. Sudah cukup untuk mengcover bantalan keyboard dan mouse. Supaya lebih nyaman, ada dua lightning dari Baseus, yaitu desk lamp yang saya taruh di meja dan satu lagi magnetik yang saya taruh di bawah ambalan untuk menerangi monitor supaya lebih nyaman di mata. Karena kalau pakai light bar di monitor secara langsung, saya belum menemukan yang pas atau yang worth it untuk monitor curve. Di atas ambalan ada gamepad Lucky Fox X006, saya gunakan jika main game tanpa menggunakan headset, serta ada mikrofon dari Rode NT USB Mini untuk recording audio. Ada juga tambahan tanaman palsu di atas ambalan dan di meja untuk penyegaran mata. Kalau dilihat di setup ini tidak ada headset stand ya. Di sini saya pakai klem dari Arm Boom yang saya pasang di bawah meja untuk menaruh headset jika tidak digunakan. Cukup sesimpel ini saja setupnya. Dan kalau masalah Xbox Series S yang banyak dirumorkan rusak di bagian PSU karena listrik nggak stabil, seperti penjelasan di awal, saya menggunakan Bardi Smart Plug. Jadi kalau lagi tidak digunakan langsung saya turn off dari HP, nggak perlu ribet cabut colokan di belakang meja. Yang terakhir sebagai informasi tambahan bahwa sekarang UI Xbox Series sudah ada update dan menurut saya ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Ada menu di atas list game yaitu Game Pass, setting, penyarian, dan game yang kita punya. Dan kalau ditanya main game apa di Xbox Series S, saya jawab untuk saat ini 80% cuma mainin Fortnite, yang sebenarnya juga bisa dimainin di PS4 atau di PC. 20%-nya cuma buat nyobain game-game di Xbox Game Pass yang sekiranya membuat saya tertarik dan supaya untuk tidak ketinggalan informasi game-game yang terbaru. Untuk mini PC yang saya gunakan, kalian bisa juga lihat video dari awal merakit sampai upgrade, dan juga mini PC ini sudah sering saya bahas. Baiklah, cukup sekian untuk setup gaming desktop menggunakan Xbox Series S, atau lebih tepatnya dual setup untuk produktivitas dan desktop konsol gaming. Karena ada mini PC juga yang saya gunakan untuk multimedia dan editing ringan. Buat kalian yang tertarik dengan setup ini, semua link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video. Barangkali tertarik atau sekedar cek-cek harga semua peripheral yang ada di setup ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan sekiranya ada salah satu device yang ingin direview lebih lanjut, silahkan tinggalkan request kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.